tahanan rumah. Gimana suaranya cukup? Si kontrol. Ya, jadi Pak, wes tenang, demo cukup suara nih. Suaraku kegedean balik. Ya? Iki gak ada operator sing nang kene. Yes. Aman ya? Ini wis siap. Ya. Ini. Masih dites dulu Ya. atau langsung? Wes langsung. Langsung ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sobat-sobat Tera Sharing, jumpa lagi dengan kami di dalam acara diskusi pada kesempatan kali ini, hari Jumat, tanggal 1 Oktober 2021. Hari ini sama dengan tahun 1 Oktober 1965 juga. Saat itu hari Jumat. Cuman bedanya kalau dulu Jumat Legi, kalau sekarang Jumat Kliwon. Pada kesempatan kali ini telah hadir di tengah kita Bapak Usman Amiruddin. Beliau merupakan salah satu pelaku sejarah sekaligus saksi mata pada tahun 1965 di Surakarta, yang banyak melihat aksi-aksi yang berhubungan dengan pemberontakan G30 September. Kita berikut Pak Usman. Gimana Pak Usman? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat, dengan sehat. Alhamdulillah sehat Pak. Ya. Gimana Pak, ini selama bulan September Oktober banyak undangan seminar atau bagaimana biasanya? Ya, ini tidak begitu banyak seperti tahun yang lalu. Karena pandemi atau Ya karena... mungkin karena pandemi ya. Kalau tahun lalu kan belum ada level-levelan ini. Oh, gitu. Ini sekarang sudah ada level-levelan, ini kelihatannya mengurangi kegiatannya. Iya, siap Pak. Oke. Pak Usman Amiruddin ini tanggal lahir di Bandung. Saya bacakan dulu narasumbernya, 30 Juni 1939. Jadi Pak Usman sudah berusia 82 tahun ya Pak hari ini. 82 tahun lebih sedikit. Lebih sedikit. Ya, karena bulan Juni. Kemudian beralamat di Jalan Rekso Gadan, RT 2 RW 4, Kelurahan Bumi, Kecamatan Lawean, Kota Surakarta atau Solo. Pendidikan terakhir di SMA Muhammadiyah 1. Pengalaman organisasi di Pemuda Muhammadiyah dari mulai tahun 1964, kemudian Aliansi Rakyat Bergerak saat ini. Selain itu juga sebagai Ketua Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia atau KAMI Kota Surakarta. Sebelum kita berdiskusi, saya bacakan dulu narasi singkat diskusi pada kesempatan kali ini. Malam Jumat pada ujung 30 September 1965, di Jakarta, sejumlah jenderal diculik oleh sekelompok orang yang menamakan diri Gerakan 30 September. Para jenderal dituduh akan melakukan upaya kudeta terhadap Presiden Soekarno pada hari TNI 5 Oktober 1965. Keesokan harinya, pada hari Jumat tanggal 1 Oktober 1965, Radio Republik Indonesia dan kantor telekomunikasi dikuasai oleh gerombolan penculik sejumlah jenderal. Sebelum azan sholat Jumat berkumandang, RRI menyiarkan sebuah pengumuman
tentang ditindaknya sekelompok orang yang disebut Dewan Jenderal, dan pembacaan dekret nomor 1 tentang pembentukan Dewan Revolusi yang dipimpin oleh Letkol Untung sebagai komandan komando gerakan 30 September. Pada tanggal 1 Oktober 1965 pada sore hari di Yogyakarta, Kolonel Katamso, Komandan Korem 072 Yogyakarta, dan Letnan Kolonel Sugiono, Kepala Staf Korem Yogyakarta, juga diculik, kemudian dibunuh karena secara tegas menolak berhubungan dengan Dewan Revolusi. Selanjutnya, pada tanggal 18 Oktober 1965, di Dusun Cemetuk, Kecamatan Curing, Banyuwangi, sebanyak 62 pemuda Ansor dibunuh oleh PKI. Mayatnya dimasukkan ke dalam lubang-lubang yang sudah disiapkan. Selain itu, 93 orang pemuda Ansor yang mendatangi undangan pengajian di Desa Karangasem, Kecamatan Gambiran, Banyuwangi, diracun oleh anggota Gerwani yang menyamar sebagai kelompok Fatayat NU. Setelah dibunuh, jenazahnya ditumpuk dalam lubang yang sudah digali sebelumnya. Dan tanggal 22 Oktober 1965 di kota Solo ini terjadi pembunuhan terhadap puluhan pemuda dari kalangan Islam dan kaum Marhain di sebuah sudut kampung di sebelah timur Kampung Sewu bernama Kedung Kopi. Kondisi mayat-mayat korban yang gugur dalam keadaan tersembelih dan kepalanya pecah. Jadi malam ini saya, Zulfikri, mengundang Pak Usman sebagai salah satu di antara sekian banyak saksi sejarah yang masih hidup untuk bercerita kondisi kota Surakarta pada tanggal 22 Oktober 1965 khususnya, dan suasana-suasana sebelum Oktober dan sesudah Oktober. Jadi Pak Usman pada tahun 1965 itu Pak Usman dalam posisi waktu itu sebagai apa, kemudian atau sebagai siapa, dan umurnya saat itu berapa, Pak? Saat itu umur saya 26 tahun ya. 26 tahun. Saat itu Bapak sebagai, karena 26 tahun, organisasinya sebagai apa Pak saat itu, Pak? Waktu itu cuma sebagai anggota pemuda Muhammadiyah Keprabon. Ketika tahun 64. Tahun 64. Ketika kejadian 1 Oktober 1965, Pak Usman sedang di mana itu, Pak? Di Surakarta atau di mana? Ya, waktu itu ada penataran pemuda Muhammadiyah di Banyuagung. Oke. Banyuagung ya, Katibiro. Ya, rumah saya, Pak. Oh ya. Ya. Cuman waktu itu kan mestinya makan waktu beberapa hari. Ya. Belum sampai acara itu selesai. Ya. Kemudian ada berita bahwa ada peristiwa di Jakarta. Kami belum tahu peristiwa itu apa, sehingga penataran itu harus bubar sebelum acara selesai. Nah, kami pulang ke rumah masing-masing dalam keadaan masih tanda tanya, ada gerakan apa ini di Jakarta. Ya. Berarti Bapak saat itu sedang ketika kejadian 1 Oktober pagi hari atau 30 September malam itu di Banyuagung sedang mengikuti kegiatan pemuda Muhammadiyah, kemudian dibubarkan, artinya disuruh pulang. Iya, pulang. Disuruh pulang, tapi nggak tahu. Nggak tahu apa ini. Belum tahu. Kemudian Bapak mulai merasa tahu kalau itu ada sesuatu, dapatnya dari mana, Pak? Ya, dari pimpinan-pimpinan kami. Oh. Pimpinan-pimpinan kami bahwa ternyata di Jakarta ada gerakan yang menamakan Dewan Revolusi. Kami belum paham apa itu Dewan Revolusi. Nah, kelihatannya umat Islam di Solo ini mengambil sikap yang aman, tidak mendukung Dewan Revolusi, tapi berdiri di belakang Bung Karno. Nah, kami membuat ini poster, kita tempel-tempel di beberapa tembok itu. Umat Islam berdiri di belakang Bung Karno. Jadi mencari aman, mencari aman, berdiri di belakang Bung Karno. Pamflet-pamflet di tempel-tempel gitu. Itu tanggal berapa tuh, Pak? Ya, mulai tanggal 1 itu. Tanggal 1 kan belum jelas masalahnya itu. Itu dilakukan oleh resmi, Pak, oleh pemuda Muhammadiyah saat itu. Tadi sudah umat Islam. Ya, nasionalis. Ya. Termasuk nasionalis. Jadi waktu itu kan terus gabungan. Antara nasionalis dengan agama menjadi satu.
kemudian untuk menyikapi mengenai berita-berita yang dari Jakarta tadi. Pada tahun 1965 itu Pak, sebelum tahu bahwa itu gerakan 30 September itu adalah dalangnya PKI katakanlah. Apa yang terlintas di dalam pikiran Pak Usman ketika usia 26 tahun tentang PKI Pak saat itu? Apakah PKI ini sosok yang heroik atau ya yang positif atau yang negatif lah? Jadi sebelum terjadi peristiwa G30 SPKI, di rumah kami ini kan untuk pos pemuda-pemuda. Di mana Pak rumahnya Pak? Rumahnya waktu itu di Kusumoyudan, jadi sebelah selatan Kusuma Sahid Raya. Kusuma Sahid itu rumah kami di situ. Nah situ memang karena ayah tidak ada, sudah meninggal, sehingga saya kepala rumah tangga, sehingga rumah itu seakan-akan bebas. Kebetulan ibu kan juga seneng untuk menerima anak-anak itu. Itu menjadi pos pemuda-pemuda yang dari Jawa Timur, dari Surabaya, Sidoarjo, Bangil, Jakarta, itu sering kumpul-kumpul di situ. Bahkan anaknya Menteri Agama pun kalau ke Solo, ya gabung itu di rumah saya ya. Walaupun bermalamnya dia di hotel, tapi kumpul-kumpulnya mesti di rumah. Ya. Nah, setelah tanggal 3 baru kami agak paham. Nah, sebelum kejadian ya, kehidupan di Solo itu terkenal sekali bahwa kota yang romantis, kota yang tidak pernah tidur. Ya. Jadi jam berapapun kita mencari makanan, mencari snack dan sebagainya itu ada. Jadi dikenal kota yang tidak pernah tidur. Dan ada satu yang sangat menarik, termasuk bagi teman-teman yang di luar kota yang terkenal, itu tape ayu di Pasar Legi. Tape ayu, tape bohong itu. Cuma, nah mungkin yang dijual itu dianggap ayu, yang dijual dianggap ayu. Ya, itu terkenalnya tape ayu itu. Nah itu menjadi daya tarik juga bagi anak-anak muda itu. Kehidupannya sangat pada waktu itu memang para remaja itu serba hura-hura, sehingga di rumah kami ini saya namakan grupnya ini grup OPS pengangguran. OPS itu organisasi perusahaan sejenis. Jadi dulu kan banyak. Oh gitu. Kalau sekarang kan ada Kadin, ada HIPMI, ada AWPI, dulu OPS, organisasi pengusaha sejenis. Oh, itu istilah OPS, ya, istilah kayak organisasi. OPS. Nah, di tempat kami saya katakan OPS pengangguran. Oh, karena pengangguran. Sudah tidak sekolah, ya toh, tidak bekerja. Mau ngenengi mau kumpul seneng-seneng, kemudian pesta, musik-musikan. Jadi kehidupannya seperti itu. Kemudian juga tidak ada di masyarakat secara spektakuler, konflik antaranya partai-partai politik juga tidak ada. Sebelum itu masih ya biasa saja kehidupan saja. Cuman yang banyak terjadi itu perkelahian remaja. Perkelahian antar remaja. Jadi ya memang itu anak-anak biasalah anak muda tuh ya, anak muda. Tapi bukan didasari kepentingan urusan politik saat itu ya. Perkelahian. Ya, tapi yang bisa kita baca itu yang sering berkelahi itu dari pemuda rakyat sama pemuda marhen. Oh, justru ya. Nah, itu kedua itu sering. Nah, nanti kalau sampai ada perkelahian, apa yang ambil polisi atau dari militer, ya mesti dibawa ke Kodim. Yang diajar itu mesti yang dari GPM. Gitu. Iya, pasti sudah itu. Walaupun lah memang sudah kondisinya di Solo kan waktu itu dikuasai oleh mereka. Ya, tahun 1955 itu wali kotanya PKI. Kemudian di CPM itu juga banyak. Kemudian di Angkatan Daratnya juga banyak. Jadi memang PKI kan sudah menyebar kemana-mana itu. Untuk Surakarta apalagi. Ya. Itu mengenai sebelumnya. Tapi setelah saya masuk ke Pemuda Muhammadiyah tahun 64 itu, sebelumnya kan mendapat undangan tuh dari Pemuda Muhammadiyah. Saya tawarkan kepada teman-teman, ini ada undangan dari Pemuda Muhammadiyah. OPS pengangguran tadi. Ini
saya perlu datang apa tidak no. Nggih. Anu teko wae Us. Engko kabari piye? Cerita sama teman-teman. Iya. Nah, begitu saya datang, waktu itu pertemuannya di Gedung Aisyah Keprabon itu. Oh ya. Dekat dari rumah saya. Iya. Di situ saya merasakan ada sesuatu yang berbeda dengan kehidupan kami. Kok bicara masalah sosial kemasyarakatan, bicara masalah agama, kemudian mengenai kebangsaan dan sebagainya itu bagi saya ini sesuatu yang bagus sekali. Yang bagus. Nah, setelah saya balik, saya sampaikan kondisinya seperti ini. Dan menurut Usman piye no? Aku seneng, saya tertarik, gitu. Tapi terserah teman-teman gimana no? Ya nek Usman seneng, kabeh seneng. Akhirnya semuanya gabung. Gabung 100%. Sampai yang datang dari luar kota pun, walaupun dia berbeda-beda, kebanyakan dari Ansor. Oke. Yang datangnya dari Ansor. Dari Ansor NU, Mas. NU ya, ya. Kami kan di Muhammadiyah. Nggih. Tapi waktu itu akrab sekali kalau di Solo sudah. Akrab. Ya sudah, akhirnya terjun di Pemuda Muhammadiyah itu, sehingga Pemuda Muhammadiyah itu menjadi kebanggaan Muhammadiyah di Solo. Karena orangnya memang orang-orang yang ya orang mampu, orang mampu, uangnya gagah-gagah. Kemudian membangun Nasihatul Aisyah NA-nya, Putri. Uangnya ya uang pilihan, uang apa-apa, uang ayu-ayu ya, jadi sudah bagus. Itu tahun 64. 64. Nah, setelah 65 kami sudah terbiasa berorganisasi, enak sudah. Nah, seandainya kami tidak di Muhammadiyah, bingung. Bingung maksudnya? Kemana? Gabung kemana? Ketika kalau misalkan setelah Oktober bingung gitu Pak ya? Iya. Gabung kemana? Tapi kami semua yang datang itu, rumah saya itu semua 100% anti sama PKI. Oh, walaupun belum masuk. Suka. Iya, itu sudah 100% lah. Gua sudah paling tidak senang sama PKI itu. Kenapa Pak? Alasannya saat itu walaupun belum bergabung dengan Pemuda Muhammadiyah ya, sebenarnya itu sudah muncul perasaan yang nggak nyaman atau tidak suka dengan PKI itu kenapa Pak? Terutama memusuhi seleranya Cah Nom-Nom. Oh iya. Karena tadi ini ya cerita suka foya-foya sementara orang-orang PKI itu nggak suka. Gitu. Jadi gara-gara itu dulu ya. Iya, itu alasan pertama itu yang Kemudian ya juga masalah agama. Oh iya. Ya, nah, kan di teman kami kan orang agama semua. Iya. Jadi walaupun suka. Ya tapi tetap sholat lah gitu ya. Sholat. Ya, sholat tuh. Jadi agama tetap dijalankan. Puasa ya poso. Gitu. Tapi ya judi. Gitu. Ya, judi keplak itu pakai ya toh. Cuman kalau saya ada uangnya ganti korek api. Gitu. Penerola itu. Ya nanti kalau sudah saya tidak ada, penerolanya itu ditukarkan uang. Tapi uang itu tidak untuk minum ya jajan. Oh ya. Jajan. Buat semangat ya. Ya, semangat. Nanti kalau ada yang diorek-orek rupanya dan sebagainya itu. Ya, jadi kalau intinya waktu sebelum tahun 65 ya, sebelum kejadian 1 Oktober lah ya, atau gerakan 30 September itu relatif sebenarnya biasa. Kemudian kalau yang terlintas dengan PKI ya pokoknya nggak seneng aja seneng, karena mengganggu seleranya anak-anak muda saat itu. Iya. Siap. Ketika setelah kejadian Pak, ketika Letkol Untung membuat pengumuman tanggal 1 Oktober 1965 bahwa gerakan 30 September itu mengumumkan Dewan Revolusi, itu suasananya menjadi gimana Pak saat itu Pak? Jadi tanggal 3 gitu? Tanggal 3 kami sudah paham sekali bahwa ternyata gerakan G30S itu dalangnya adalah PKI. Ya. Setiap malam PKI itu kan sebagian menjadi OPR. OPR itu kalau sekarang kan Linmas apa itu ya? Hansip itu ya? Hansip apa ya? Hansip. Organisasi Perlawanan Rakyat. OPR itu. OPR ya. Itu kan sesungguhnya lembaga resmi ya, tapi karena pemerintah. Tapi karena PKI banyak masuk ke situ, dimanfaatkan. Mereka setiap malam itu mulai mengintimidasi kami. Itu sesudah tanggal 1.
Oh. Setelah tanggal 1. Kalau sebelum tanggal 1 enggak ada kayak gitu, Pak? Tidak ada setelah tanggal 1. Nah, dengan kejadian seperti itu ini kami tidak bisa diam. Kami harus berupaya untuk bagaimana menyelamatkan diri, apalagi sudah tahu gerakan itu gerakan PKI dan OPR itu PKI. Nah, kami harus mempersiapkan diri. Sehingga remaja pada waktu itu tidak ada yang berani tidur di rumah. Tidak berani tidur di rumah? Tidak berani. Loh, maksudnya tidur di mana? Di pos, bikin pos. Oh, bikin tidur semacam di posko-posko. Ya, posko-posko itu. Seperti saya kan di Keprabon Lor. Ya. Tapi pos saya bukan di Keprabon Lor. Ya. Saya malah di Keprabon Wetan. Wetan. Ya, karena di situ ada langgarnya. Oh, ada musola itu. Kemudian ada di Bali Muhammadiyah. Ya. Dan semua konsinyirnya itu di pos-pos tertentu. Yang tidak ada masjid ya bikin pos sendiri di mana gitu. Kemudian setiap gang itu ditutup. Oh ya, ditutup. Kayak kemarin pandemi gitulah ya, ditutup gang gitu. Supaya tidak kemasukan orang dari luar. Oh, okay. Nah, setelah subuh, habis sholat subuh kami baru berani pulang. Kenapa, Pak? Berani pulang. Baru berani pulang ke rumah. Oh, okay. Nah, nanti menjelang asar sudah kembali ke posnya masing-masing. Oh, okay. Itu setiap hari. Setiap hari mulai tanggal 1 sampai 22 ya nanti itu. Ya. Nah, mereka itu yang dari OPR sama Pemuda Rakyat keliling bawa senjata tajam, bawa rantai, bawa pentung, menghardik kami. Masuk. Ini urusan TNI Angkatan Darat. Kamu tidak perlu turut campur. Dalam hati kami, kamu PKI kok soalnya. Kami sudah tahu. Ini perbuatan PKI sudah, karena tanggal 23 itu sudah jelas. Sudah jelas. Berarti itu kondisinya saat itu bisa dibilang sudah mulai muncul ketegangan, Pak ya? Sudah mulai. Jadi, apa ya, perang urat saraf gitu? Ya, kami diteror terus tuh, teror. Dan kami memang takut. Ada rasa takut juga. Takut ya, walaupun kami sudah menyatu dengan golongan nasionalis. Tapi dibanding dengan mereka yang mempunyai kekuatan, kekuatan mereka kan tidak hanya di PKI, kan juga di aparat. Jadi aparat. Nah, ini pertanyaan berikutnya adalah pada saat itu informasi yang kami ketahui itu Solo atau kota Surakarta itu wali kotanya adalah dari Partai Komunis Indonesia. Dan kota Solo waktu pemilu 1955 itu yang menang PKI. Hampir mutlak katanya, 50% atau pokoknya besar lah. Jadi sebenarnya kalau di Surakarta khususnya, Pak, itu apakah aparatur pemerintah itu mendukung anasir-anasir gerakan PKI atau bagaimana, Pak? Ya kalau kita melihat statement mereka seperti yang dari Pak Utomo Ramlan, Wali Kota Surakarta. Wali Kota Surakarta itu kan langsung mendukung Dewan Revolusi Surakarta. Kemudian divisi Diponegoro Jawa Tengah itu juga mendukung Dewan Revolusi. Nah kalau sudah dua kekuatan itu mendukung pemerintah sipil, pemerintah militer. Apa yang mau kita banggakan untuk melawan mereka? Walaupun setelah tanggal 3 atau berapa itu divisi Diponegoro kan balik. Jadi balik tidak mendukung Dewan Revolusi, kembali mendukung Panglima Divisi Diponegoro. Jadi balik. Berarti yang bisa dibilang saat itu mendukung wali kota, aparatur apa tadi OPR, hansipnya. Hansipnya itu semua sudah. Kemudian pamong desa itu semua ya. Terus ini, Pak, ketika ketegangan itu terjadi dari berjalan dari mulai tanggal 1 itu kan butuh waktu, Pak, karena yang kita bahas adalah peristiwa tanggal 22 Oktober di mana kami mendapatkan informasi itu ada peristiwa yang kita kenal dengan istilah peristiwa Kedung Kopi. Sebenarnya peristiwa 22 Oktober itu peristiwanya seperti apa, Pak, sebenarnya, Pak? Jadi ceritanya. Jadi pada waktu itu karena kami selalu mendapat teror dalam kondisi yang takut dan tidak punya kemampuan dan kekuatan untuk menghadapi mereka, akhirnya kami minta bantuan dari RPKAD yang sekarang namanya kan Kopassus ya. Kopassus. Itu RPKAD. Bagaimana untuk bisa memulihkan kondisi kota Solo, terutama dari kekuatan PKI tadi. Ya alhamdulillah bisa direspon ya.
Sehingga pas hari Jumat itu ya, Ya. hari Jumat tanggal 22 Oktober itu, Ya. sehabis asar kami sudah mempersiapkan diri, golongan Nagaba dan Nasionalis, Ya. masing-masing di posnya masing-masing. Kalau saya posnya kan di Balai Muhammadiyah. Oh ya. Jadi kekuatan potensi Muhammadiyah waktu itu disentralkan di Balai Muhammadiyah. Nah, Ke Prabon itu. ke Prabon. Ya. Dah kami habis Jumatan itu sudah mulai terjun di jalan. Ya. Instruksi dari pimpinan kita yang di Muhammadiyah itu nanti sebelum maghrib Sebelum maghrib harus kembali ke posnya masing-masing. di Balai Muhammadiyah lah. Nah, tapi apa yang terjadi waktu itu kan konsentrasi kami di daerah Nonongan. Oke. Karena Nonongan pada waktu itu ada namanya juga Batik Keris. Ya. Dia donaturnya Baperki. Pergi. Baperki itu ya donaturnya PKI, Hmm. termasuk Cungwa Cungwi, Hmm. ya. Itu kan donaturnya PKI semua. Itu kita rusak sudah. Kemudian beberapa toko miliknya orang-orang Cina PKI itu kita bakar. Ya. Percetakan populer yang sekarang itu bisa itu Ya. kita bakar. Kemudian Slamet Riyadi, ada lagi itu sebelah barat itu. Sehingga di Slamet Riyadi itu seperti lautan api loh maksudnya itu. Nah, kami digiring itu menjelang maghrib itu Ya. ada oknum dari CPM, CPM. pakaian resmi CPM. Nggih. Kemudian dari Pol AU, resmi pakaian Pol AU, Polisi Angkatan Polisi Darat. Angkatan Udara. Kalau CPM kan kami banyak yang kenal sebab sebelum G30 meletus Ya. itu hubungan kami teman-teman yang OPS pengangguran tadi Ya, yang dengan CPM itu bagus. Oh, oke. Kami kalau pingpong di kantor CPM, Oh. kantor teman-teman CPM kalau pas istirahat ke Main rumah, rumah. Oh. gojekan sama teman-teman itu. Iya, iya. Jadi hubungan agak baik, Ya, akrab lah. akrab. Nah bagi saya, ini kan teman sendiri. sendiri, Oh. ya loh. Udah kami digiring. Hmm. Ini pembubaran di balai kota. Oh. Ada informasi seperti itu yang Anu, diinformasikan oleh PM itu. CPM sama Oh, wow, CPM ya, tadi. ya. Nggak tahu itu jebakan. Jebakannya bagaimana maksudnya? Lah kan mestinya kembali ke pos. Oh. Kalau ya. saya kembali ke pos kan aman. Ya, ya, oke. Tapi karena kami harus ke sana, Ya. ternyata Gustu yang dari rombongan ini, Ya. yang dari Nonongan Ya. ini kan sebagian besar pemuda Muhammadiyah. Mhm. Sampai di Geladak ternyata disambut dengan peluru Dari peluru dari arah senapan? Beteng. Dari Ya. arah Beteng. Militer. Militer. Iya. Itu pelakunya dari oknum CPM atau Bukan dari kalau tidak salah batalion Oh. KLM ya. Ya, yang batalion K itu. Heeh. Udah disikat itu, yang mati di situ 4 orang. 4 orang. Namanya mungkin Pak ada yang Ada kemudian yang 14 itu luka-luka. 14 ini. Wah, saya begitu melihat seperti itu, sembunyi saya sama salah satu teman dari pemuda Marhenis juga. Oh. Kebetulan dia tempat tinggalnya berdekatan dengan saya. Udah sembunyi orang 2 di situ sampai menjelang Isya. Kami melihat peluru masih bersiliweran. Kemudian Slamet Riyadi itu apinya sudah seperti kota Kobong itu. Tidak berani pulang. Setelah reda, kami berdua pulang. Nah, pulang kan rumah saya dekat di Keprabon. Ya. Sebelum dilanjutkan Pak, itu yang melakukan diduga dari batalion K. Yang batalion berapa tadi? Batalion K atau batalion Istilahnya kayak KLM ya. KLM Atau 444 itu loh. Oh, batalion 444. Heeh. Itu mereka termasuk yang katakanlah pro Dewan Revolusi atau gimana Pak? Ya PKI jelas itu Oh, sudah. gitu ya. Berarti Ya. bisa dikatakan mendukung Dewan Revolusi. Wah, sudah bukan hanya mendukung, pelaku lah. Oh, gitu ya. Oh, iya, oke. Ya. Terus Bapak pulang, lanjutkan. Nah, pulang sampai di rumah, Ya. diberitahu ibu, Ya. "Us, kowe mau ditutupi anu Iim, namanya Salim. Oh, Salim Sungkar. Oh, ya, oke. Salim Sungkar. Iim, ya umurnya 13 tahun waktu itu. 13 tahun. Lah saiki ning ndi mah? Anu, takon ngenteni kowe ora gelem nekat mulih, rumahnya di Batangan. Batangan. Batangan itu dekat belakang PGS. Oh, ya, ya, ya. belakang PGS itu. Ya sudah, saya anggap ya tidak ada masalah apa-apa. Kalau di rumah ada teman-teman yang pantatnya ini lubang dan sebagainya itu, yang kena tembakan tuh, Ya. yang minta dibantu. Tidak, esok harinya kami mendengar kabar, ternyata waktu ditembak pun saya juga tidak tahu yang mati siapa, tidak tahu, kan tidak berani saya Ya, nengok, ya. akan terus pulang. Iya, iya. Ternyata teman-teman saya semua yang mati di situ, yang ditembak itu. Teman-teman pemuda
Muhammadiyah itu. Pemuda Muhammadiyah ada, yang dari GPM juga ada, Marhen. Kemudian terbukti yang meninggal itu, yang dibunuh ada 23. Yang 4 mati ditembak, Ya. kemudian yang 19 itu yang dibunuh di Kedung Kopi. Jadi pada waktu demo itu pulang kan mencar, ada yang ke timur, ada yang ke dicegat mereka, kemudian dinaikkan truk, dibawa ke Kedung Kopi. Jadi nyembelihnya itu malam hari. Berarti pembunuhannya itu dilakukan tidak dengan senapan, tapi dengan senjata tajam. Iya. Dan dirusak dulu badannya. Oh, ya. Nah, salah satunya tadi di samping teman saya, sudah teman seperti adik itu. Yeah. Kemudian juga tadi yang saudara Salim tadi, itu ditusuk sini. Sudah dirusak badannya, ditusuk sini sampai tembus. Pakai kayu. Oh, pakai kayu. Kayu sebesar pegangan itu loh, pegangan sapu itu. Pakai kayu, bayangkan coba. Kayu. Kemudian ada yang kemaluannya dipotong, ya, dan sebagainya itu. Ya, pokoknya sadis. Ya. Itu ya. Totalnya yang meninggal ada 23 orang, dari baik yang ditembak. Itu lokasi kejadiannya di mana coba terjadi kerusuhannya atau konfliknya itu? Pertama kan di daerah Gladak ya. Gladak itu yang ditembak. Kemudian yang di Kedung Kopi itu dia akan nangkepi dulu, yang pulang cegat, tangkap, ya. Bawa Kedung Kopi, ya. Dihabisi di situ. Ada yang diajar, ya. Oh. Mungkin itu adiknya Asmaul atau siapa itu ya? Saya dapat info itu ada salah seorang warga Kampung Sewu. Itu namanya Ali Imron. Ya, salah satu aktivis pemuda Muhammadiyah juga, Pak. Itu juga menjadi korban di situ. Kemudian ini, Pak, kejadian pada tanggal 22 Oktober itu kan situasinya belum ini ya, Bapak saat itu kan belum tahu kalau itu ada pembunuhannya, ya hanya seolah-olah hanya kerusuhan biasa ditembak gitu. Nah, kemudian itu bisa mereda itu kapan, Pak? Kan situasinya di Gladak ditembakin oleh Batalion 444, dan di Kampung Sewu, di Kedung Kopi itu ada pembantaian lah, kita katakan seperti itu. Di tanggal 23 apakah terjadi hal yang sama atau sudah mulai trennya turun? Terus bagaimana proses stabilitasnya menjaga kota saat itu, Pak? Ya. Jadi setelah tanggal 23 karena mereka akan tahu bahwa kami ternyata di backup dari RPKAD. Itu yang membuat mereka ketakutan. Sehingga setelah tanggal 22 mulai tanggal 33 itu banyak yang lari, tokoh-tokohnya. Banyak yang lari keluar kota. Berarti, karena sudah tahu bahwa ini ternyata sudah di backup oleh militer. Berarti setelah kejadian RPKAD, teman-teman lapor ke RPKAD istilahnya, Pak, ya. Kan tanggal 22 sore atau malam, terus kemudian kan pas kehadiran RPKAD. Oh, pas juga ada 22 itu kan ya, kalau tidak ada RPKAD kami tidak berani. Tidak berani demo. Ya. Cuman kan tadinya kan cuma di pos masing-masing, tidak berani keluar. Tapi setelah tanggal 22 itu menyambut kehadiran RPKAD, sudah luar biasa tuh yang keluar itu. Nah, itu sempat terjadi apa ya, kayak perang gitu nggak, Pak? Tembak-tembakan atau apa antara RPKAD dengan batalion? Enggak ada. Enggak ada. Atau gimana, batalion 44-nya itu menyerang? Ya sudah hilang, udah. Begitu dia menjelang, kan RPKAD kan terus sudah pulang. Iya. Jadi dia datang. Kemudian sebelum maghrib itu dia sudah kembali lagi. Jadi cuman kalau saya menilai ya sekedar untuk memberikan warning kepada PKI, Bapak RPKAD sudah. Ya. Itu RPKAD saat itu markasnya ada di Magelang ya. Oh, di Magelang, Pak? Iya. Oh, berarti langsung balik ke Magelang gitu? Iya, pulang lagi. Belum ada yang di Kartosuro itu, belum ada? Belum ada. Iya. Belum ada. Terus peran RPKAD sendiri, Pak, sebenarnya pasca itu pasca kejadian tanggal 22 ya khususnya, itu
di Surakarta khususnya itu perannya apa aja, Pak? Ya ini membantu untuk ganti nangkepi Dia melakukan bersama masyarakat. patroli operasi begitu Bermasyarakat tapi. Oh, Kan dia enggak tahu. ya. Kan enggak tahu orangnya siapa, Oke. tempatnya di mana. Oke. Nah, seperti kami sendiri kan Menginap di posko itu juga. enggak. enggak? Dia cuman kalau mau operasi kan bersama kami. Siap. Nanti jam berapa, hari apa operasi. Oh, gitu. Jadi enggak tiap hari juga. Enggak. ya? Kadang-kadang kami operasi sendiri. Oh, Ya, operasi sendiri. itu Tanpa bentuk mereka. operasinya seperti apa, Pak? Ya door to door. Masuk ke rumah Rumah. tetangga-tetangga Malam. yang ada di sekitar. Malam kami ya. Oke. Door to door ambil. Ada yang kami hajar. Oh. Nah, itu Pak, pertanyaan menarik kemudian adalah apakah terjadi aksi pembunuhan balas dendam? Jadi kan ada kejadian tuh di 22 Oktober yang meninggal ada total 23 orang. Terus kemudian ada upaya balas dendam dari katakanlah umat Islam dan dari pemuda Marhain untuk membalas pembunuhan juga kepada simpatisan atau anggota PKI atau pengurus PKI saat itu. Ada nggak di sepengetahuan Pak Usman saat itu? Ya pembalasannya tadi nangkepi tadi. Kalau pembunuhan Tidak ada. tidak ada, Pak ya. Mukul ya. Mukul ya. Ya. Nah, masalah membunuh tadi sudah kita serahkan aparat. Oke. Nah, monggo urusanmu sudah. Oh. Ya. Karena kemungkinan ya dibunuh juga mereka. Tidak mungkin dilepas seperti itu. Oh, gitu. Ya. Tapi prinsipnya dari masyarakat ya Kita nangkep, kita serahkan. Kalau perlu kita pukuli dulu. Oke. Kalau ada aparat kami tidak berani pukuli. Tapi dari masyarakat tidak, khususnya masyarakat Surakarta ya, itu tidak ada langkah untuk melakukan Pembunuhan balas tidak dendam. ada, Itu tidak tidak ada, ya. tidak ada. Siap. Ketegangan pada tanggal 22 Oktober tahun 1965 itu berlangsung sampai kapan, Pak, kira-kira, Pak? Artinya apakah kemudian terjadi persinggungan antara, kan Bapak dengan kawan-kawan saat itu melakukan upaya pembersihan nih. Itu mungkin di kota di daerah lain, katakanlah di kampung-kampung lain atau mungkin di kampungnya Pak Osman juga itu ada perlawanan enggak atau bagaimana dengan orang-orang PKI itu sampai kapan ketegangannya? PKI tidak berani. Oh, tidak berani. Sama sekali tidak berani. Tidak berani. Jadi manut, kita ambil pun manut sudah. Oh, gitu. Ya, kalau tidak manut kan malah diajar ya. Kita pukuli. Ada yang dibawa ke Bali Muhammadiyah itu di Bondo ini. Ya. Di Bondo, orang maca bismillah, aku ora iso maca. Oh. Sadar, aku ora iso. Pukul. Ya. Itu sampai kapan, Pak? Nah itu kan ya. Ketegangan seperti itu sampai kapan? Saya agak lupa, tapi ya itu makan waktu beberapa minggu. Oh. Ya, beberapa minggu. Ya. Artinya sebenarnya kondisi ketika sudah dilakukan operasi itu kira-kira butuh beberapa bulan untuk katakanlah masyarakat bisa beraktivitas normal kembali gitu, Pak. Lama. Sampai pada waktu itu kan ada jam malam juga, sampai berapa bulan. Jadi Ada jam malam. juga. Nah, tapi kondisinya sudah berbeda. Di bawah kekuasaan non PKI sudah sejak 23 itu sudah kondisi sudah balik. Sudah berubah. Di Surakarta ya. Ya. Kalau ini, Pak, saya sempat mendengar juga itu RPKAD itu kalau melakukan semacam kayak pelatihan, Pak. Jadi pelatihan terhadap pemuda-pemuda khususnya yang dari kalangan keagamaan, kemudian mungkin juga dari kalangan nasionalis untuk dia dilatih entah dengan menggunakan senjata atau tidak untuk sebelum melakukan operasi gitu. Itu terjadi nggak, Pak? Terjadi, saya turun juga. Oh, gitu. Ya. Itu kayak gimana, Pak, anunya? Itu dilatihnya itu proses pelatihannya. Dilatihnya itu jauh setelah peristiwa 22 ya. Oh. Jauh. Itu sudah latihannya di kandang Menjangan waktu itu. Oh, jadi udah relatif sudah tidak ada ya seperti sudah ya. Itu sudah sangat menurun ya. Ya. Oh. Ya. Berdirinya LA. Oh, berarti pemuda-pemuda Muhammadiyah gitu juga benar-benar belajar. Iya nih, Pak, betul ya. Saya suka gitu. Oh. Iya. Iya kan, kemudian saya juga berdirinya Kokam itu konon juga ada kaitannya dengan RPKAD. Betul. Oh. Betul. Jadi termasuk baretnya merah ya, gara-gara itu. Iya, jadi kostumnya kan kostumnya ya. Dan dibolehkan. Oh.
Dibolehkan. Itu berlangsung berapa bulan Pak pelatihan di kandang menjangan? Tidak lama kok waktu itu. Tidak lama, berapa bulan ya, paling 2 bulan atau berapa. Tapi tidak setiap hari kan. Okay. Tidak setiap hari. Apa aja bentuk latihannya Pak? Selain menembak? Ya fisik, latihan fisik. Latihan fisik. Latihan fisik. Ada pembaretan gitu juga? Tidak ada. Tidak ada. Kemudian juga yang penting itu mental ya. Oh gitu. Jadi mental. Siapa? Ini Pak, ada pertanyaan berikutnya adalah apakah kemudian bagaimana mekanisme rekonsiliasi Pak dengan masyarakat saat itu, khususnya dengan keluarga PKI atau dengan anggota-anggota keluarganya pengurus atau anggota PKI di Surakarta itu, rekonsiliasi yang terjadi saat itu bagaimana Pak? Tidak ada rekonsiliasi. Tidak ada. Ya cuman agak canggung hubungan kami dengan keluarga mereka itu. Iya. Kan biasanya kan bergaul. Ya, sebelum G30S itu kan kita bergaul. Tidak ada masalah apa-apa. Ya saling tolong menolong itu biasa. Tapi setelah ada kejadian itu jadi canggung. Contoh misalnya satu keluarga. Suaminya kita tangkap. Ya. Nah dengan istrinya kan kita rodok beda sikap kita itu. Dan mereka sendiri kan terus jadi takut. Jadi takut. Tapi tidak bermusuhan. Ya, maksudnya istrinya itu kemudian apakah pindah atau kemudian tetap tinggal di situ? Tetap tinggal di situ. Ya. Kecuali kalau suami istri memang itu ada indikasi ya, dua-duanya diambil. Oh ya, karena tadi dioperasi kemudian dilaporkan. Ya. Artinya kalau boleh. Yang tahu kan penduduk setempat seperti kami ini. Artinya kan kalau boleh saya ini kan yang dioperasi adalah orang-orang yang memang sudah selama ini dikenal sebagai benar-benar aktivis PKI gitu. Ya. Dan kalau ada keluarga yang tidak terkait atau tidak kelihatan, ya udah dibiarkan. Ya. Nah, tadi malam kan saya ngisi di Colomadu. Pemuda Muhammadiyah itu. Ya. Ditanya, Pak Usman, aku kok tahu, kok bisa ngerti kalau itu PKI? Ya. Apa itu? Dasarnya apa? Ya kan mereka kalau ada kegiatan kan pada aktif, ya. Apa misalnya ulang tahun, ada training, ada rapat. Jadi kan kami tahu. Gitu. Jadi ini karena kan ini Bapak yang dioperasi itu adalah orang yang ada di kampungnya. Jadi kan tahu. Dan tidak sendiri bareng-bareng. Jadi. Dan kehidupan kami kan membaur. Ya. Misalnya seperti kehidupan di kota. Belum tentu dia tahu tetangganya itu PKI Paudu. Nah kalau di kampung kan mudeng. Ya, jadi ya tahu kan. Ya. Artinya kan berarti tadi ketika bicara rekonsiliasi saat yang terjadi alamiah ya Pak ya. Artinya ketika dari kejadian tahun 65 sampai sekarang, ya kalau itu masih keluarga PKI, kalau dia tidak menurut masyarakat tidak terlibat ya biasa saja. Tidak kemudian harus bagaimana ya biarin saja gitu. Jadi biasa. Kami sendiri juga bisa memilah dan memilih ya. Misalnya satu keluarga. Kan belum tentu satu keluarga itu PKI semua. Mungkin hanya anaknya. SCGMI. Orang tuanya enggak. Kemudian ada yang cuma bapaknya. Anaknya sama istrinya enggak. Itu ya kami tidak seluruh keluarga kemudian kita laporkan semua. Betul. Iya, karena kan saya membayangkan saat itu Surakarta atau kota Solo itu sedang dikuasai saat itu basisnya PKI. Bisa dikatakan tetangga kita itu yang PKI mungkin banyak gitu loh maksudnya. Pikiran sederhana saya kalau semuanya yang memilih yang mencoblos PKI gitu. Yang mencoblos Partai Komunis Indonesia saat pemilu tahun 55. Itu kan ya banyak orang gitu loh. Ya, kita enggak tahu itu dibunuh semua kan. Ya. Dan kami pasti habis ya. gitu loh maksudnya. Dan kami kan tidak tahu. Iya kan. Ya. Tapi kami tahunya kalau itu PKI, kamu aktif. Yang aktif secara hariannya di organisasi. Betul. Misalnya mengadakan gerakan-gerakan ulang tahun. Kemudian training, rapat, kerja bakti dan sebagainya itu. Iya, logikanya kan begitu Pak. Kalau memang kita katakanlah umat Islam atau pemuda nasionalis yang ingin membalas dendam dan menghabisi PKI, mereka pasti menghabisi dengan membunuh. Ya pasti penduduk Surakarta hilang hampir separuhnya kan. Memilih PKI saat ini hanya separuh lebih, hampir separuh gitu.
kira-kira betul. Tapi ternyata enggak demikian. Ya. Dan kemarin saya juga dapat informasi juga Pak di waktu di Kampung Sewu itu juga ada tetangganya Pak Asmaun yang kakaknya itu yang dibunuh juga di Kedong Kopi juga menceritakan ada tetangganya yang bapaknya itu PKI. Kemudian mungkin karena level pelanggarannya tidak besar atau bagaimana saya kurang tahu ditangkap. Terus setelah sekian tahun dia keluar. Ya anak-anaknya kemudian sama istrinya ya sudah sholat, kemudian bapaknya ya kemudian ya ikut sholat juga saat itu tapi sudah sekian tahun. Jadi bukan berarti dibunuh gitu loh Pak. Ya. Gitu. Karena kan gini Pak, ada akhir-akhir ini ya mungkin dalam beberapa tahun terakhir ya, saya nggak tahu pastinya mulai kapan, tapi di kalangan khususnya dari kalangan keluarga keturunan PKI atau yang mengaku bahwa dia keturunan PKI di Indonesia itu menuntut negara harus minta maaf dan melakukan rekonsiliasi nasional. Ya. Nah, menurut Pak Usman sebagai salah satu pelaku sejarah saat itu, apakah seperti itu diperlukan Pak? Dan kalau memang perlu ada semacam rekonsiliasi seperti apa yang menurut Pak Usman perlu lakukan lah gitu ya. Bagi ini. Jadi rekonsiliasi ini jangan diwujudkan dalam bentuk legal formal, tapi lebih bagus alami. Dan yang mampu menciptakan itu adalah pemerintah. Pemerintah. Jadi tidak melalui legal formal. Ya, tapi biar alami. Dan yang mampu melakukan itu pemerintah. Tinggal pemerintah mau apa tidak. Ya. Seperti Pak, misalkan langkah-langkahnya. Ya. Ini jangan kami persiapkan. Jadi saya tidak akan saya sampaikan di sini. Ya, karena kesepakatan tadi itu masih harus disepakati bersama. Jadi nanti tanggal 5 insya Allah kalau tidak ada tidak ada halangan dan mendapat ridho Allah, kami akan menyampaikan bagaimana agar kondisi yang seperti ini itu tidak terjadi. Ya. Jadi kondisi yang semacam ini itu kan sekarang ini sudah mulai hangat lagi. Hangat lagi mengenai bangkitnya PKI Gaya Baru tadi. Nah, ini tidak boleh terjadi. Ya. Kalau ini dibiarkan, tidak segera ditangani, ke depan lebih parah. Dan yang mampu itu hanyalah pemerintah. Kami tidak mampu, masyarakat tidak mampu. Baik dari yang komunis maupun non komunis tidak mampu. Dan tidak kemauan. Kalau tidak ada kemauan, saya tanda tanya, ada apa? Ada apa? Insya Allah konsep kami nanti bagus sekali. Kita tunggu Pak. Itu seperti apa konsep itu yang menyusun unsur apa saja Pak kalau boleh? Jadi tadi saya diberi kepercayaan untuk membuat konsep. Nanti konsep itu saya buat. Kemudian nanti saya tawarkan pada tadi yang rapat tadi kan beberapa elemen. Nanti kan biar dikoreksi mereka. Dikoreksi mana yang kurang bagus, kurang tepat. Setelah jadi itu nanti mau kita sampaikan dalam bentuk surat. Pada saat kita memperingati G13 PKI sekaligus memperingati tanggal 5 Oktober angkatan hari TNI. Hari TNI. Nanti sekaligus itu kami bacakan dan surat itu surat terbuka kepada lembaga-lembaga tinggi negara terutama. Insya Allah itu nanti kalau diterima pemerintah, insya Allah rekonsiliasi terjadi dengan sendirinya. Ya semoga Pak. Karena kan ya pengennya kan damai-damai bahasanya. Jadi memaafkan dalam tanda kutip ya, tapi tidak melupakan gitu. Dari saya. Gitu. Ini Pak, pertanyaan berikutnya adalah ini yang sering menjadi pertanyaan sebenarnya ketika kita bicara tentang PKI. Sebenarnya PKI itu masih ada atau ya tinggal nama atau bagaimana Pak menurut Pak Usman? Kalau memang masih ada atau ada kembali itu bukti-buktinya apa saja? Ya. Kalau kita membaca TAP MPRS nomor 25 tahun 66 dan beberapa undang-undang yang mendukung dia, berarti kan PKI itu sudah secara kelembagaan dibubarkan. PKI-nya bubar.
Kalau PKI-nya bubar, Iya. orang-orangnya kan tidak bisa bubar, kecuali mati. Iya. Ya, nah, padahal pada waktu itu Iya. berapa puluh juta di Indonesia itu. Iya, iya, iya. Berarti orang itu masih ada. Iya. Dan orangnya itu masih dibolehkan untuk beranak cucu. Ya kan? Jadi turun temurun. Ya, turun temurunnya itu biologis atau juga ideologis. Nah, secara biologis dan ideologis, kalau bapaknya itu memang seorang yang pendendam, Ya. ya, atau ibunya seorang pendendam, kan dikandani, ya toh. Iya. Nak, bapakmu, nak, ibumu, Iya. dhisik ngene-ngene iki, sing mateni wong ngene-ngene iki, Iya. kan sudah memunculkan benih-benih Dendam. apa itu dendam, benih-benih dendam, dan itu pasti terjadi, Hmm. pasti terjadi. Iya. Nah, kondisi yang semacam ini yang mampu untuk mengatasi kekuasaan, Iya. kekuasaan. Sampai sejauh mana penguasa, pemerintah Iya. mau mengkondisikan bangsanya itu apa? Iya. Bab ada juga loh. Hmm. Aku nek kondisine masyarakat ku apik, aku ora entuk apa-apa. Ya. Aku ora entuk apa-apa. Dia nyari duitnya dari konflik. Lah, aku iki ya kudune rada eneng. Iya. Nah, gitu. Iya. Betul, Pak. Ya, itu sudah mungkin itu manusiawi seperti Iya. itu. Bagi orang yang tidak punya agama. Nanti insya Allah konsep kami ini Iya. bisa bagus, bisa diterima semua pihak dan tidak melukai siapapun juga. Tidak melukai siapapun juga. Bab Solo nanti, Hmm. saya minta memang tadi teman-teman, tahun ini Solo dalam memperingati G30 SPKI harus berbeda dengan lainnya. Jangan mau sekedar muter film, Hmm. tapi kita memberikan sumbangan pemikiran kepada pemerintah. Hmm. Apa yang harus dilakukan oleh pemerintah agar kondisi ini lebih bagus. Iya. Jadi pertanyaan tadi, apakah saat ini PKI masih ada, Pak? Ya, ada. Iya. Orang-orang itu masih jutaan. Oke. Cuma yang tidak ada kan wadahnya. Wadahnya, Ya, organisasinya. ya wadahnya tidak ada. Ya. Lah mereka sekarang ini bangkit kembali sehingga kami mengatakan PKI gaya baru. Oke. Gimana itu, Pak? Ya, PKI gaya baru itu ya PKI pakai tadi yang Ya. berontak tahun 68 dan 48 dan 65. Ya. Tapi modus operandinya itu berbeda dengan gerakan tahun 48 dan 65. Kalau 48 dan 65 mereka itu kan dengan kekerasan. Kalau sekarang ini tidak. Dia ganti banting setir, masuk ke dalam sistem pemerintahan. Hampir di semua lini pemerintah itu dia masuk. Hmm. Baik di golongan umat beragama, agama apapun juga. Oh gitu, organisasi keagamaan. Ya, sudah. Katakanlah misalkan ya, Muhammadiyah. Ya, NU. NU, Muhammadiyah, semua sudah masuk semua. Nah, kemudian yang masuk ke dalam sistem pemerintahan, Ya. mereka mampu mempengaruhi kebijakan pemerintah. Sehingga ada beberapa produk yang jelas-jelas produk itu tidak mungkin muncul apabila itu dari orang yang beragama. Ya. Ya. Contoh misalnya, sudah ada gerakan mau memarginalkan peran agama. Agama harus dibutuhkan negara. Ya, harus dibutuhkan. Lah padahal untuk membangun karakter seseorang itu yang paling jitu kan agama. Undang-undang peraturan itu tidak mampu membangun karakter bangsa. Zamannya Bung Karno sampai sekarang ini mana terbangun? Ya, toh? Padahal programnya membangun karakter bangsa. Ya, toh? Tapi mana? Ya. Enggak, malah makin rusak. Ya, dulu kan Ya. kalau zaman saya masih kecil ada program penataran P4. Ya, ya. Terus Nyatanya ya, korupsi. ya. Nyatanya korupsi. Ternyata makin lama makin rusak. Ya. Jadi yang mampu itu hanya agama. Ya. Kalau semua masyarakat, semua rakyat itu dibekali dengan agama Oke. dan menjalankan, menghayati agama, mungkin akan lain kondisinya seperti sekarang ini. Semoga, Pak. Ya, Oke. Jadi kalau pertanyaannya adalah PKI masih ada gitu, Pak. Bahkan jutaan. Salah satu indikasinya memarginalkan peran agama. memarginalkan peran agama. Kemudian kedua, untuk mencabut TAP MPRS nomor Oh ya, 25. ada upaya Ya, melakukan ya, siapa sing njaluk sapa? Ya, ya, Kalau bukan PKI, orang lain toh, ya orang lain itu yang PKI, ya, gitu. ya. Kalau bukan orang lain, misalnya partai lain yang minta, ya partai lain itu yang PKI. Ya. Itu kan urusan PKI. Kenapa harus dicabut? Ya. Yang bermasalah kan PKI. PKI, Kenapa harus dicabut? Biarin ya. aja kenapa ini? Nah ya, sing bermasalah PKI, Ya,
Kok sing njaluk wong liya? Ya wong liya kuwi ya PKI sudah. Harus mau menerima risikonya. Nek kowe mau dituduh PKI, jangan berjuang mencabut tap MPRS. Supaya jelas bahwa yang minta itu PKI. Kemudian minta apalagi Pak itu? Maaf tadi. Ya. Minta ganti rugi. Ya ganti rugi. Yang kudeta siapa? Sopo? Sing Siapa? kalau ada itu sing njaluk udu PKI, gitu. Sing njaluk si A, si B, si C, partai A, B, C. Ya mereka tuh yang PKI. Karena logikanya lah kalau PKI tidak ada ya Kok ada suara seperti itu? Ya kamu itu PKI. Atau pertanyaan atau pernyataan berikutnya, lah kalau PKI memang sudah tidak ada, ya sudah toh ngapain harus dicabut, ya biarin aja. Lah ya biarin. Kan memang nggak ada toh. Berarti aturannya seolah-olah nggak apa-apa, nggak ada yang pengaruh Nah, gitu loh. gerakan-gerakan ini jelas kan gerakan PKI. Iya. Ya. Harus dicabut. Maka kita katakan gerakan PKI gaya baru. Tapi kalau kita tidak menggunakan kata PKI gaya baru, ya, dia mengatakan, nah PKI itu bubar. Iya, bubar. Ning gayamu sing beda. Ya. Mungkin dulu dengan cara Buta, kekerasan. buta. Lah iki satrio. Lemah lembut, ya. Lemah lembut. Ya, siap. Kemudian Kita lagi, nggak nyebut nama ya, Pak, ya, Ya. karena bisa delik nanti. kayak ini tidak boleh muter film G30S. Oh ya, ada upaya. Kemudian sejarah dihapus. Betul. Jadi banyak. Iya. Di rumah itu ada kira-kira 25 Iya. alibi, bukan alibi lagi, fakta lah. Fakta. Fakta bahwa itu yang minta mesti PKI. Baik Pak Usman, saya ada pertanyaan berikutnya adalah gini, bagaimana seharusnya kaum milenial Pak, ya teman-teman yang masih mahasiswa ini membaca sejarah kelam bangsa ini khususnya di tahun 65 yang G30 SPKI itu, bagaimana seharusnya mereka anak-anak generasi milenial itu memandang sejarah tersebut untuk sebagai pelajaran dalam membangun masa depan bangsa lah. Itu bagaimana kira-kira Pak saran Pak Pak Usman sebagai pelaku sejarah yang saat itu, kalau bahasa anak milenial itu kan mungkin usia 20 sampai 30 ya Pak. Pada usia itu Pak Usman saat itu adalah sebagai pelaku sejarah di mana melihat dengan mata kejadian-kejadian yang ya kita katakanlah salah satu sejarah paling kelam di Indonesia lah dalam satu abad terakhir gitu. Kemudian saat ini anak-anak usia 20 sampai 30 itu ya mereka mungkin lahiran tahun 2000 Pak, tahun 2000. Jadi tahun 2000 sepertinya film G30S itu sudah tidak ada. Saya pernah melakukan survei kecil-kecilan Pak, itu di waktu itu di Car Free Day Solo itu saya tanya apa anak-anak yang masih SMA saat itu, tahu nggak kepanjangan PKI? Nggak tahu Mas. Jadi bagaimana caranya supaya anak-anak milenial itu mengetahui sejarah kelamnya itu, tapi demi masa depan bangsa yang lebih baik. Ya. Jadi sejarah itu harus. Sejak SD itu harus sejarah diajarkan. Terutama yang menyangkut masalah pergerakan. Itu kalau maka PKI kan pinter. Minta sejarah dihapus. Ya. Supaya apa? Supaya generasi yang akan datang nanti nggak tahu. Selalu tanda tanya. Selalu tanda tanya. Iya. Nah, sejarah itu memang tergantung dari penguasanya. Kalau penguasanya itu pro PKI, ya sejarah digawe seperti PKI. Sudah. Ya. Ada lagi Pak untuk pesan buat generasi Ya, milenial? terutama yang dari generasi milenial. Ya walaupun sekarang ini sedang diinabubuk dengan apa itu bermain gadget itu. Ya, HP. Tapi tolong luangkan waktu dalam satu hari itu berapa menit lah, 5 menit atau 10 menit untuk juga membuka membuka apa itu file-file ya yang menyangkut masalah sejarah. Ya. Kemudian yang menyangkut masalah apa itu zaman sejarah juga muncul agama. Jadi jangan semata-mata waktunya dihabiskan untuk menghilangkan dua hal tadi. Ya. Karena tanpa sejarah kita tidak akan tahu. Betul. Ya.
Bahkan kalau tidak salah itu Konfusius Iya. itu mengajarkan kepada kita untuk bisa memahami apa yang bakal terjadi ke depan. Iya, kita mempelajari masa lalu. Nah, kira-kira masa gitu lalu. ya. Jadi kalau kita kepingin mampu memahami, ya, harus baca. Ya. Baca. Ya, seolah-olah untuk bisa membaca masa depan kita perlu belajar terhadap masa lalu. Masa lalu. Ya, jadi betul juga Pak, karena kasusnya pemberontakan PKI, kalau katakanlah kita menyebutnya sebagai pemberontakan PKI, itu kan terjadi tidak hanya sekali tahun 65. Secara sebelumnya tahun Ya. 48 sehingga Malah sebelum sebelum lagi sudah ada ya, 14, 17 dan sebagainya itu ya. Iya, betul. 1926 betul. Jadi berulang-ulang dan kejadiannya ya hampir mirip-mirip gitu. Ya. Yang menjadi sasarannya hampir sama gitu. Dan para tokoh-tokoh itu juga belajar dari sebelumnya Ya. untuk membacakan. Nah, kelemahan kita selama ini, kita akan seakan-akan acuh tak acuh terhadap gerakan PKI. Padahal mereka itu mempersiapkan. Ya. Mereka itu mempersiapkan. Kader kita enggak. Rumongso iki aman kok. Sudah aman, sudah menang. Ya. Padahal sejarah mengatakan pemberontakan itu tidak hanya sekali. Ya. Itu yang perlu kita baca sebagai untuk kewaspadaan. Mestinya Ya, gitu Pak, ya. pelajarannya Dan begitu. pasti, udahlah, saya yakin kalau mereka nanti betul-betul menguasai, Ya. kita dihabisi, sudah dibunuh. Ya. Naudzubillah min dzalik, jangan Pak, jangan. Ya, ini tergantung kita. Iya, betul sih. Ya, ini jangan dianggap remeh. Iya, iya. Sebab budaya kita itu memang balas dendam. Iya. Ya, tahun 48 kita dihabisi, 65 mereka kita habisi. Nah, nanti yang dihabisi juga itu gantian. Kowe ndemen 65 nggak habisi aku, sampai tak habisi gitu. Nah, tergantung bagaimana penguasa, bagaimana pemerintah untuk mencegah hal itu tidak terjadi. Kuncinya ada tidak kemauan dari pihak pemerintah. Ya. Kalau ada kemauan, insya Allah pasti ada jalan. Salah satu jalan nanti kami akan memberikan sumbangan pemikiran. Ya. Nah, tunggu tanggal mainnya tanggal 5. Oh, siap. Ini dari mungkin kita coba ada pertanyaan nggak Pak ya dari YouTube, dari yang live. Ada pertanyaan kah? Ada. Ya. Minum, Gimana, boleh Mas ya? Raffi? Oh ya, silakan Pak. Lupa saya mempersilahkan. Monggo Pak. Ada pertanyaan apa dari YouTube Mas Raffi? Ada dari Mas Gale Novianto. Dari Mas Gale. Pertanyaannya apa? Menurut Pak Usman, apa yang menjadikan PKI menjadi partai yang mendapatkan banyak simpati dari masyarakat Solo pada waktu itu? Oh, pertanyaannya Ya. menarik. Ada pertanyaan lagi ya? Kita ambil dua. Satu dulu itu Yang kedua dari Mas Dani Pratama. Dani. Apa? Adakah titik kekejaman PKI terparah di Solo saat itu, Pak? Oke. Ya, ada pertanyaan nggak selain itu? Sudah dulu aja ya. Ya. Ya Pak, pertanyaan pertama dari saudara Galih kalau tidak salah. Pertanyaannya, apa yang melatar belakangi atau apa yang menjadi penyebab kenapa PKI itu banyak dipilih di Surakarta bisa menang? Itu satu Pak. Silahkan dijawab dulu Pak. Ya, sesungguhnya itu bukan hanya di Solo ya, Iya. secara nasional. Secara nasional juga banyak. Nasional. Jadi sejak kita dijajah Iya. sebelum proklamasi kemerdekaan, Iya. kan kondisi ekonomi kehidupan kita itu kan sangat memprihatinkan sekali. Oke. Lanjut Pak. Ya, kondisi yang semacam ini dimanfaatkan oleh PKI untuk memberikan satu daya tarik, seakan-akan kita satu nasib, satu perjuangan. Iya. Ini yang paling mudah itu seakan-akan gerakan PKI itu atau PKI itu betul-betul berpikir untuk kemudian rakyat kecil. Padahal di Indonesia sebagian besar kan rakyat kecil. Iya. Ya, Betul. baik saat penjajahan maupun zamannya Bung Karno. Setelah kemerdekaan. Ya, zamannya Bung Karno setelah merdeka selama 10 tahun kan ya Bung Karno itu ya. Iya, lebih ya. 10 tahun. 45 sampai 65. 20 tahun. Oh, 20 tahun ya. 20 tahun. Kan Bung Karno kan tidak sempat berpikir untuk
bagaimana mensejahterakan masyarakat. Ya. Karena pada waktu itu kan masih berhadapan dengan ancaman dari beberapa negara asing. Ya. Sehingga dikatakan revolusi belum selesai. Oh ya. Ya. Betul. Nah, itu yang membuat kondisi masyarakat dari bidang ekonomi kan makin berat. Ya, berat. Nah, ini dimanfaatkan oleh PKI. Kemudian ada gerakan lagi yang sangat menarik para buruh, terutama ya, pada buruh tani. Dia menjarah, Oh ya. menjarah tanah, ya. Kemudian Reformasi, ya. ya, menjarah tanah kemudian dibagi-bagi. Betul, betul, betul. Nah, ini kan buruh seakan-akan wah aku di perjuangan juga ya. tani. Ya. Perjuangan. Ya. Kemudian mengenai apa itu kelas antaranya buruh dengan majikan. Oh ya. Ya. Piye kowe mung di peres tenagamu tok gitu. Iya, ya, betul. Nah, Ada penggambaran seperti itu. kampanye-kampanye yang semacam ini itu menjadi daya tarik bagi orang-orang yang sedang lapar. Saat itu Orang-orang yang apalagi, kondisinya, padahal kondisi itu memang keadaan kita habis perang. iya parah ya. Tapi coba dalam kondisi yang mapan, Iya, tidak hidup. betul. Tidak hidup. Karena apa? Sama rasa sama rata. Bondomu ya bondoku, wong sugih ya omong lho. Iya, Ya. iya, betul. Ya kan? Itu tadi yang Pak Osman bilang, saya waktu 65 senengnya nongkrong. Oh, ya. Ini sementara orang PKI pengennya semua sama kita. Wah, ini nggak cocok Ganggu, ya. gitu ya. Ya. Tapi bagi kalangan yang mayoritas saat itu kondisi pasca perang, banyak kan masih secara ekonomi masih kurang, menjadi menarik gitu. Jadi kalau kondisi masyarakat itu sehat, Ya. perut kenyang, berpendidikan, ya tidak laku, Betul, betul. tidak laku. Lah kok dijak marah toh? Iya. Dijak melarat iya. apa gelem? Iya, Ya mau no. iya, betul. Bab PKI itu kan mengejak melarat. Coba Ya, sing sugih negarane. Yang kaya turun. Ya, sing sugih negarane. Iya, iya. Ya kan? Rakyatnya ya biasa. Ya, itu menjawab pertanyaannya Mas Galih ya, Saudara Galih. Kira-kira seperti itu gambarannya saat itu menurut sudut pandang Pak Usman yang hidup Iya. saat itu gitu. Pada usia 26 tahun, Pak, 65 gitu, 26. 26 tahun. Pertanyaan kedua dari Mas Dani Pratama. Titik kekejian PKI di Surakarta itu menurut titik peristiwa ya ini. Menurut Pak Usman itu kejadian yang apa, Pak? Itu kejadian yang sadis ya tanggal 22 Oktober itu. Tanggal 22 Oktober. Dah, sebelum itu tidak ada, setelah itu juga tidak ada. Siap, siap. Jadi cuma satu hari itu. Hanya tanggal 22 Oktober di Kedung Kopi khususnya ya. Iya. Kalau yang di ini kan penembakan ya. Yang di Geladak. Tapi kalau yang di Kedung Kopi. Kedung Kopi atau sebelah timur Kampung Sewu itu Penyiksaan. dan Sampai mati. penyiksaannya oleh sipil, artinya oleh Orang-orang PKI. pendukung PKI ya, Iya. pemuda rakyat dan segala macam. Dan penyiksaannya dengan menggunakan tadi ya penyiksaan lah dengan Iya. dilukai dulu badannya baru dibunuh. Dan itu memang karakter PKI. Ya, Karena tahun 48 ya, berapa ratus betul. Ya ini Pak di buku ya. Banjir Darah ini Pak. Ya. Ini banyak dibahas itu. Kasusnya tahun Kemudian di beberapa kota kan ya Iya. banyak. Itu karakternya PKI seperti itu. Iya, iya. Apalagi dengan musuh. Dengan Dengan musuh, musuh, mati Islam dengan musuh. Ya, ya. Dengan sesama PKI-nya saya dihabisi kok. Oh, ya. Trotsky sama Stalin. Oh, iya, sejarahnya Trotsky sama Stalin ya. coba. Kan podo-podo. Rekaman perjuangan. Ya. Tapi kemudian Karena kalah pamor ya. ya kasarnya. Cah Nom banyak pengikutnya, baik aku tandingin ya. Ya. Yang menang pada saat itu adalah Stalin. Iya. Kemudian Jadi kok muncul cukup lama dia ya. berkuasa. Dan yang dihabisi bukan hanya Trotsky, Ya. keluarganya ya dihabisi. Itulah karakter Iya, PKI. Ya Pak, saya rasa kita udah hampir di ujung pertemuan diskusi kali ini untuk tentang refleksi peristiwa 22 Oktober di Surakarta, Solo berdarah. Barangkali ada pesan atau prakata dari Pak Usman sebelum kita mengakhiri diskusi live podcast pada kesempatan kali ini. Monggo Pak. Ya saya berharap semua potensi, apakah dari kelompok agama, Ya. kelompok nasionalis, Ya. mari kita bersama-sama bagaimana untuk
pertama mewaspadai, Siap. ya, gerakan yang saya katakan PKI Gaya Baru. Ini fakta, ya, ini fakta. Kemudian yang kedua, bagaimana kita mengantisipasi agar kondisi kita lebih bagus, seakan-akan kita tidak saling bermusuhan. Karena kalau kita saling bermusuhan, yang untung itu kekuatan asing. Iya, betul. Pada saat kita nanti rukun bagus pun akan diorak-arik oleh mereka. Dan ini sebelum diorak-arik mereka, kita ngorak-arik diri kita sendiri. Ya. Sehingga mereka itu sudah. Berhasil tanpa mengeluarkan duit. Wes ben ngorak-arik diri. Ya. Ini yang perlu kita jaga. Tapi itu semua tergantung dari siapa yang mimpin Indonesia. Siapa yang mimpin? Bagaimana? Ya. Kalau yang mimpin Indonesia itu punya satu kepedulian, punya satu kemauan, banyak jalan, insya Allah. Nah, yang sering saya tanyakan tuh, kue itu gelem apa ora? Kemampuan saya yakin orang-orang Indonesia itu kemampuannya luar biasa. Betul. Yang belum muncul itu kemauan. Tapi aku mau, aku rugi. Ya, ketulusan, Pak. Ya, bukan kemauan. Ya. Ketulusan juga, Pak. Itu enggak kemauan dulu. Ya, mau dulu. Gelem. Nah, aku gelem dandani, aku rugi kok. Oh iya. Ya. Aku seneng nek ora apik kondisinya itu. Betul, Ya. betul. Tapi enggak perlu saya sampaikan di sini. Kan saya ngalami juga tapi di satu perusahaan. Oke. Bagi ilustrasi. Iya. Saya masuk satu perusahaan, diminta untuk membenahi. Oke. Akhirnya saya konflik sama pimpinan. Ya, mirip-mirip Pak saya, Pak. Konflik sama pimpinan. Iki nek kowe tak teke wae aku sing rugi. Saya ngalami. Jadi dalam format yang kecil itu saya ngalami. Udah, ada lagi? Sampun cukup. Okay. Ya, jadi di dalam diskusi kita bersama tentang bagaimana kita membuat refleksi peristiwa Solo berdarah tanggal 22 Oktober 1965, di mana Pak Usman saat itu berada di tengah-tengah masa yang kalau tidak beruntung ya saat itu menjadi bagian dari 23 orang. Iya, betul. Karena saya di tempat pusat yang itu. Iya. Jadi ya kita bersyukur lah, artinya dari Pak Usman dan yang lain yang masih hidup bisa bercerita tentang sejarah masa lalu, khususnya bercerita tentang tanggal 22 Oktober 1965 di Gedung Kopi. Karena apa? Karena beberapa tahun yang lalu saya sempat membaca, Pak. Membaca di sebuah blog gitu, Pak. Itu kejadian di Gedung Kopi itu dinarasikan justru adalah lokasi tempat penyembelihan orang-orang yang diduga sebagai orang PKI. Pelakunya justru orang-orang non PKI. Itu saya sempat baca blognya dan sampai hari ini blognya masih tertulis seperti itu. Dan ternyata blog itu memang blog orang-orang yang menyuarakan tentang hak asasi manusia segala macam, bahwa PKI terzolimi dan segala macam. Nah, itu ditulis mungkin 6 tahun yang lalu, Pak. Dan kemudian 4 tahunan lalu juga atau 5 tahun yang lalu saya melakukan penelitian kecil-kecilan, liputan ke sana, nanya-nanya warga sana. Ternyata justru berkebalikan. Loh, justru yang dibunuh itu adalah pemuda Muhammadiyah, dan itu dibuktikan keluarganya masih ada, yang masih hidup, saksi-saksinya juga banyak. Bahkan saat itu sayangnya saya tidak bertemu dengan orang yang selamat, Pak. Pak Sutima Dembo itu ya. Hanya bertemu dengan keluarganya. Sudah meninggal saat itu. Ketemu dengan keluarganya, ketemu dengan anak-anaknya saat itu, mereka juga mengatakan iya memang benar. Jadi saya juga teringat dengan konsep rekonsiliasi itu, teringat dengan ceritanya Pak Amir. Jadi Pak Amir Ustadz Amir sekarang merupakan salah satu sesepuh di Pondok Al Mukmin Ruki. Itu cerita ketika beliau diselamatkan dalam tanda kutip ya, artinya istri seorang PKI kemudian lapor mengabarkan kepada Yai Amir bahwa
Kiai Amir akan dibunuh jam 1, dikabarkan pukul 11, diminta untuk kabur, beliau kabur dan singkat kata beliau selamat, tetapi anak beliau meninggal di dalam perjalanan karena masih balita saat itu. Itu sesudah kejadian itu banyak orang-orang PKI di daerah Meruki karena tinggalnya di Meruki kemudian berdatangan ke rumahnya Pak Amir. Mereka mau sholat, mau menjadi menyerahkan Islam, diri ya. gitu. Dan oleh Kiai Amir mereka dimaafkan dengan catatan syarat-syarat segala macam mau sholat dan seterusnya. Bahkan oleh Kiai Amir anak-anaknya itu disekolahkan sampai perguruan tinggi, sehingga ya sudah tidak menjadi seperti bapaknya istilahnya gitu. Yang bapaknya kemudian kan dieksekusi kan daerah Bacem. Jadi tidak semua cerita tentang PKI yang disampaikan atau dinarasikan oleh orang-orang PKI itu semua orang PKI itu pasti dibunuh, kemudian ada jutaan mayat dan segala macam. Tapi justru sebaliknya orang-orang yang sebelumnya dibunuh atau masuk dalam daftar bunuh itu justru kemudian memaafkan, tetapi tidak melupakan. Cerita sejarahnya tetap kita harus sampaikan karena ini bentuk waspadaan kita. Kira-kira begitu, Pak. Itu kira-kira pelajaran refleksi kita hari ini seperti itu. Jadi saya ya kata-kata Bung Karno kan begitu. Ya seperti tadi kan. Jadi alami toh, rekonsiliasi alami toh. Jadi alami itu lebih bisa berhasil. Lebih berhasil. Betul. Ya, saya teringat dengan mungkin sebagai kata-kata dalam diskusi kita sebagai penutup ini, saya teringat kata Bung Karno, Pak, jas merah kan. Jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Sama jas hijau, Pak, atau kalau Menendo, jangan sekali-sekali hilangkan jasa ulama. Gitu. Kenapa? Karena bolehlah kita memaafkan silahkan, tetapi jangan sampai melupakan. Karena itu adalah ya sejarah. Gitu. Kira-kira demikian, sobat-sobat semuanya, sobat-sobat Teras Sharing semuanya dimanapun berada. Kira-kira diskusi kita pada malam hari ini untuk refleksi peristiwa 22 Oktober 1965 kita harus cukupkan. Kita insya Allah ketemu di dalam pembahasan diskusi yang akan datang dengan narasumber yang lain, dengan topik-topik yang lain yang semoga memberikan banyak manfaat kepada kita semua. Dari saya cukup sekian. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak. Sama-sama. Semoga ada manfaatnya untuk bangsa dan negara. Amin. Semuanya, Pak. Ya. Buat semuanya. Ampun. Sudah di-cut ini? Sudah off kan? Boleh cerita.